Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Safira Anggraini Kismanto, NIM 15, yang kedua Iklimah Mukti Nugroho, NIM 27, yang ketiga Laili Yogi Listiani, NIM 35. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian proses permajemukan, ciri-ciri kata majemuk, jenis-jenis kata majemuk. Pengertian proses permajemukan. Yang A. Materi permajemukan. Kata majemuk merupakan gabungan dua kata sebagai unsurnya yang menimbulkan suatu kata baru. Yang B. Proses permajemukan. Permajemukan terjadi ketika dua unsur berupa kata yang berbeda makna digabungkan. Kemudian, setelah digabungkan menimbulkan kata yang memiliki makna baru. Misalkan, rumah plus sakit jadi rumah sakit. Kaca plus mata jadi kacamata. Dalam proses permajemukan ada pula kata majemuk yang terdiri dari satu kata dan satu pokok kata sebagai unsurnya. Contohnya, daya plus tahan, daya plus ruang, daya ruang, kamar plus tunggu, kamar plus tamu, kamar tamu. Saya Iklimah Mukti Nugroho NIM 20010404027 akan melanjutkan presentasi dari Safira Anggraini Kismanto. Ciri-ciri kata majemuk. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Pola khusus tersebut membedakannya dengan frasa atau gabungan kata. Gabungan morfem yang bukan kata majemuk. Gabungan dua kata yang kemudian membentuk makna baru. Tiap kata dalam kata majemuk sudah memiliki makna tersendiri. Akan tetapi, apabila dua kata tergabung dalam kata majemuk, gabungan kata tersebut akan memiliki makna baru. Kata-kata tersebut bisa saja digabung dengan spasi atau tanpa spasi. Ciri-ciri kata majemuk dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tidak dapat disisipi oleh kata lain. Contoh, kacamata tidak dapat disisipi kaca dari mata ataupun kaca pada mata. Mata air tidak dapat disisipi mata pada air atau mata untuk air. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Anak buah, tangan kanan, panca indera, bulu balang, tinggi hati, dan lain sebagainya. Yang kedua, posisi tidak dapat ditukar. Contoh, angkat kaki memiliki makna pergi. Namun, jika posisi kata-kata dasar yang membentuknya dibalik menjadi kaki angkat, maknanya menjadi hilang dan tidak jelas. Kereta api tidak dapat ditukar posisi menjadi api kereta. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Alam plus semesta sama dengan alam semesta yang berarti seluruh isi dalam jagat raya. Sedangkan apabila unsur tersebut dibalik menjadi semesta alam, maka artinya segala sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidup di bumi. Orang plus tua sama dengan orang tua, yang berarti ayah dan ibu dari seorang anak. Jika dibalik menjadi tua orang, maka tidak memiliki. Yang ketiga, tidak dapat diperluas atau diberi imbuhan. Contoh, kambing hitam tidak dapat diberi imbuhan menjadi mengkambing hitam, namun dapat diimbuhi dengan awalan dan akhiran menjadi mengkambing hitamkan. Kereta api tidak dapat diberi imbuhan perkereta api atau kereta apian, namun harus memakai imbuhan awal dan akhir untuk mengapit kedua kata yang membentuknya, maka kereta api baru dapat diperluas menjadi perkereta apian. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Laili Yogi Listiani, NIM 2001040035, akan menjelaskan tentang jenis kata majemuk. Kata majemuk diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, kata majemuk berdasarkan kepenulisannya, dan yang kedua, jenis kata majemuk berdasarkan kelas kata pembentukannya. Kata majemuk berdasarkan kepenulisannya dibagi menjadi dua.
1. Kata majemuk senyawa. 2. Kata majemuk tak senyawa. Kata majemuk senyawa merupakan kata majemuk yang terdiri dari morfem-morfem yang ditulis secara serangkai, seolah melebur menjadi satu. Padahal gabungan dari dua kata. Contohnya ada matahari, bumi putra, dan hulu balang. Yang nomor 2 ini ada kata majemuk tak senyawa. Kata majemuk tak senyawa merupakan kata majemuk yang terdiri dari morfem-morfem yang ditulis secara terpisah, tetapi masih memiliki satu arti. Contohnya ada cerdik pandai, kumis kucing, dan meja makan. Kemudian ada klasifikasi jenis kata majemuk berdasarkan kelas kata pembentukannya. 1. Kata majemuk yang tersusun dari kata benda disandingkan dengan kata benda lain. Contohnya ada kapal udara, sapu tangan, dan anak emas. Yang kedua, ada kata majemuk yang tersusun dari kata benda dengan kata kerja. Contohnya ada kapal terbang, meja makan, dan anak pungut. 3. Yaitu kata majemuk yang tersusun dari kata benda disandingkan dengan kata sifat. Contohnya ada orang tua, pejabat tinggi, dan rumah sakit. 4. Kata majemuk yang tersusun dari kata sifat dan kata benda. Contohnya ada panjang tangan, keras kepala, dan tinggi hati. 5. Ada kata majemuk yang tersusun dari kata bilangan dan kata benda. Contohnya ada panca indera, sabta marga, dan pancasila. Yang keenam, ada kata majemuk yang tersusun dari kata kerja yang disandingkan dengan kata kerja. Contohnya ada naik turun, pulang pergi, dan keluar masuk. Yang ketujuh, ada kata majemuk yang tersusun oleh kata sifat dengan kata sifat pula. Contohnya ada tua muda, besar kecil, dan cerdik pandai. Sekian presentasi dari kami yang membahas tentang permajemukan, proses permajemukan, kemudian ada ciri-ciri kata majemuk dan jenis-jenis kata majemuk. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun gerak-gerik kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.